Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sumaya, apa kabarnya nih hari ini? Iya, alhamdulillah Bu Siti, kabar saya baik. Bu Siti, apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi gini Bu, eh, untuk percakapan kita hari ini, kita akan melakukan, nanti Ibu akan melakukan sesi supervisi akademik yang berbasis coaching Bu ya, Baik. terhadap si coach. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan Bu, apakah apa Ibu pernah melakukan coaching sebelumnya, Bu? Iya, sudah pernah Bu Siti? Oke, udah pernah, Bu ya. Nah, di dalam coaching ini, apa nih yang membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi diri Ibu sebagai seorang coach? Iya, kalau kompetensi yang saya miliki ya Bu ya sebagai coach, mungkin yang pertama adalah hadir utuh ya atau reference Bu. Bagaimana ketika melakukan coach itu saya ada uh, dan bisa melaksanakan kegiatan coaching itu bersama dengan coach itu. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian yang ketiga mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Siti. Oke. Tadi Ibu ada kompetensi Ibu ada 3, Bu ya. Hadir utuh, mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot. Dari ketiga ini, apakah ada yang menjadi prioritas atau mau Ibu lakukan semua, Bu? Iya, kalau dari kompetensi yang ada, sebenarnya ada satu Bu yang ingin sekali saya ini kan kompetensinya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Siti. Oke. Nah, ketika nanti Ibu melakukan sesi coaching terhadap coach, bagian mana nih yang nanti saya sebagai supervisi yang harus saya amati, Bu? Yang ingin saya lakukan sih Bu, gimana sih membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu Bu ya, yang bisa menggali informasi dari coach ini supaya bisa mengeluarkan atau menyampaikan informasinya Bu. Mungkin dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka ya Bu ya, ya terus supaya bisa tergali gitu nah Bu. Apa yang kita harapkan dari coach kita ini. Nah, bagaimana Ibu menilai diri Ibu terhadap apa yang sudah bisa Ibu kembangkan? Di skala berapakah saat ini Ibu berada gitu dari tentang 1 sampai 10, Bu? Iya, eh, karena menurut saya coaching ini harus sering-sering berlatih Bu Siti ya. Jadi saya berpikirnya mungkin saya kalau dari 1 sampai 10 saya masih di 50 Bu Siti. Jadi belum maksimal gitu Bu Siti. Iya untuk ininya. Oke. Tadi Ibu mengatakan masih di skala 50, Bu ya. Iya betul. Kira-kira apa nih yang menyebabkan masih di angka 50 nih, Bu? Iya, kalau saya Bu suka ini Bu, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan mengajukan pertanyaan pemantiknya ini, kadang kata kuncinya ya Bu Siti ya, dari kata kuncinya itu untuk mengembangkan kembali, menggali lagi gitu tuh masih kurang bisa Bu Siti. Jadi masih seringnya kalau sudah to the point dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya
Karena segitu aja gitu. Sementara mungkin masih harus bisa digali lagi ya, supaya semakin banyak gitu yang informasi yang bisa kita dapatkan, kayak gitu Bu Siti. Oke, ada lagi Bu latar belakang yang mempengaruhi kenapa sih skala 50 itu? Ada lagi nggak kira-kira penyebabnya? Kalau yang lainnya mungkin kalau bertemu dengan koci yang tertutup ya, agak susah ini ngobrolnya. Mungkin untuk menggalinya, membuat pertanyaan-pertanyaan pemantiknya juga harus kita mempersiapkannya lebih mantap lagi nih Bu. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang kira-kiranya itu menghentikan prosesi coaching kita ini gitu nah Bu Siti. Iya kayak Oke. seperti itu. Saat ini apa nih capaian atau yang ingin Ibu capaikan dalam sesi coaching nanti? Kira-kira skalanya berapa nih Bu? Untuk sesi coaching nanti kan tadi sudah 50. Nanti kalau misalnya ukuran keberhasilannya lah, skala keberhasilan Ibu dalam coaching nanti kira-kira berapa Bu? Berapa persen? Dari 1 Iya, sampai 10 deh. iya. Mengukur 9 kali Bu keberhasilan. Siti ya. Wih. 9. Oke. Kalau 9 itu ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Ya, saya bisa menggali ya Bu ya, pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta gitu Bu. Jadi coach saya juga merasa ngobrol dengan saya itu berhasil gitu. Terus dia bisa mencapai tujuan atau ini yang diharapkannya setelah mengobrol dengan saya gitu Bu. Oke. Ada lagi Bu kriterianya Bu untuk mencapai 9 itu selain tadi dapat menggali potensi coach ya dengan alur cerita, apakah ada yang lain Bu? Ukuran Iya. keberhasilan Ibu? Iya, jadi kalau misalkan tadi target saya di awal hanya ingin membuat pertanyaan berbobot, mungkin kompetensi-kompetensi yang lain juga selaras mestinya ya Bu ya. Oke. Harus bisa mendengarkan juga, harus bisa hadir utuh gitu, referensi di situ gitu. Harus bisa mengajukan pertanyaan dengan rasa gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Bu ya percakapan kita untuk melakukan supervisi ini. Nanti silakan Ibu langsung melakukan supervisi coaching ini terhadap coach ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas Baik. penyampaian-penyampaian yang udah Ibu sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Siti. Iya, di sini sudah bergabung sama kita Pak Sukirno. Assalamualaikum Pak Sukirno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Iya. Iya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching kita hari ini Pak. Ya, ya Bu. Iya, baik Bapak. Iya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi coaching bersama Bapak ya, berkenaan dengan potensi yang diharapkan. Bapak bisa bercerita dulu Pak, bagaimana pencapaian Bapak sendiri nih selama 3 bulan ini terhadap apa yang sudah Bapak lakukan. Baik Bu, terima kasih waktunya. Jadi ini kalau berbicara apa yang sudah saya lakukan 3 bulan, ini kan banyak hal yang sudah saya lakukan, terutama untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan perubahan pada diri sendiri Bu ya. Nah, salah satunya diantaranya adalah untuk meningkatkan kompetensi diri terkait dengan kemampuan pedagogik dan sebagainya. Ini saya melakukan dengan
cara ya mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri dan sebagainya. Nah, meskipun ya pada saat kegiatan pelaksanaan pengembangan diri itu terkadang masih ada hal yang belum maksimal, Bu. Ya, terima kasih Pak Sukirno. Saya melihat Bapak menyampaikan bahwa sudah melakukan peningkatan Pak ya di pengembangan diri Bapak sendiri gitu. Ya, iya Bu, ya Bu. Iya, selanjutnya Pak, yang menurut Bapak yang dari beberapa yang sudah Bapak sebutkan ini, yang mana nih Pak yang akan kita sampaikan, yang akan kita perdalam kembali Pak? Baik Bu. Di kegiatan pengembangan diri ini kan sebenarnya fokus saya itu ada keinginan untuk bagaimana mewujudkan dengan kemampuan saya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di anak dan sebagainya. Artinya maka dari itu saya berusaha untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dari dalam diri sendiri. Nah, hal yang mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut itu adalah kemampuan dalam mengelola kelas yang dimana kelas itu sangat homogen, sangat heterogen maksud saya, dengan heterogen dengan berbagai kemampuan latar belakang anak yang bervariasi dan sebagainya. Nah, saya menginginkan bagaimana saya bisa menghadirkan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua itu. Karena bagaimanapun itu kan menjadi menjadi impian saya untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, dan mengakomodir semua keinginan anak itu. Nah, saya mungkin mau fokus ke situ dulu. Oke. Di tempatnya Bapak, menurutnya banyak Pak ya, kemudian dia bermacam-macam ininya, kemudian Bapak ingin bisa nih memfasilitasi semuanya gitu Pak ya, sebenarnya Ya, betul, pembelajaran yang menyenangkan, begitu ya Pak ya? Ya Bu, Iya. ya Bu. Selanjutnya Pak, bagian mana Pak yang menurut Bapak sudah bagus nih Pak yang sudah berjalan? Kalau yang sudah berjalan menurut saya ini adalah bagian di mana saya sudah mulai mengubah paradigma saya bagaimana melihat anak. Jadi kalau dulu mungkin saya melihat anak itu seperti gelas kosong, nah saat ini saya sudah mengubah paradigma itu bahwa anak itu sebenarnya hadir ke sekolah itu sudah membawa sesuatu yang tinggal kita bagaimana memberikan memfasilitasi, mendampingi sehingga apa yang dibawa oleh anak itu yang baik akan tambah muncul menjadi lebih baik, dan yang mungkin belum artinya dianggap itu sesuatu kekurangan akan tertutupi. Ada lagi Pak, selain tadi itu fasilitas yang Bapak sebutkan, tapi ada lagi Pak yang lainnya? Yang lainnya yang jelas bagaimana saya menghadirkan pembelajaran yang mengakomodir anak-anak dengan segala macam minat dan bakatnya. Nah, itu yang akan terus saya gali sebenarnya. Baik Bapak, masih ada lagi Pak yang lainnya? Sementara itu Bu yang ingin saya ingin fokus ke situ dulu. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana Pak yang dirasakan Bapak nih yang masih perlu dikembangkan lagi Pak? Nah, terkait dengan
yang ingin saya kembangkan ini sekarang itu tadi Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin bagaimana bisa mengelola kelas, mengelola pembelajaran itu sehingga itu menjadi apa ya, menjadi pembelajaran yang menyenangkan Bu untuk anak. Karena kan apalagi saya mengajar matematika itu identik dengan mata pelajaran yang apa ya, menjadi momok di kalangan para pelajar. Katanya matematika itu pelajaran yang sulit. Nah, ini kan saya ingin mengubah itu, bahwa pembelajaran itu akan bisa dikemas menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini yang ingin saya perbaiki, Bu. Tentunya kualitas pembelajaran. Iya Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa matematika ini pelajaran yang menjadi momok Pak ya. Bagaimana Bapak merasa demikian Pak? Ya, itu karena apa namanya, pada saat mata pelajaran matematika itu kan dari asumsi anak-anak Bu, saya melihat itu dari apa minat anak-anak, kemudian apa motivasi ketika mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Kemudian ketika ketika pas proses pembelajaran, ketika anak diminta untuk menyelesaikan soal-soal dan sebagainya, itu sepertinya ada rasa ketakutan kalau disuruh maju oleh guru dan sebagainya itu. Jadi itu beberapa yang kesannya menjadikan matematika itu kok di kalangan siswa itu sepertinya jadi hal yang menakutkan gitu. Iya Pak, sudah Bapak sampaikan tadi Pak ya, jadi ingin mengelola kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan itu menjadi prioritasnya Bapak pada saat ini. Walaupun Bapak sudah menjadi guru matematika di situ dan itu menjadi momok buat anak-anak gitu dilihat dengan kesehariannya di pembelajaran Bapak. Selanjutnya Pak, kalau misalnya kita melihat ya hal-hal yang sudah baik apa Pak ya? Nah, ini yang sudah saya coba Bu ya, yang sudah saya coba untuk bagaimana menjadikan pembelajaran di kelas itu menyenangkan, itu salah satunya dengan ini Bu. Saya sekarang pada saat pembelajaran menerapkan ice breaking Bu. Ice breaking. Jadi terkadang pada saat proses belajar supaya anak itu menjadi senang, tertarik, dan sebagainya, itu saya selingi dengan ice breaking Bu. Ice breaking supaya anak tidak jenuh dan sebagainya. Supaya ada kesan bahwa di pembelajaran juga itu dilakukan dengan bermain dan sebagainya. Itu Bu. Iya, Bapak sudah melakukan ice breaking Pak ya di Ya. saat pembelajaran matematika begitu Pak ya. Ya. Iya, terus saya pengen ini Pak mengetahui gitu dengan Bapak sudah melakukan ice breaking ini ada skalanya Pak keberhasilannya Bapak ini. Ya, kalau di pelaksanaannya Bu, karena ini sekarang sudah rutin saya lakukan setiap pembelajaran, saya rutin. Kalau dibuat dalam bentuk skala mungkin sudah 7 atau 8 lah Bu. Ya, artinya dari pengamatan saya ini memang anak-anak sudah mulai antusias, artinya mulai muncul rasa keterlibatannya, mulai senang mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Meskipun mungkin senangnya ya pada saat di kegiatan ice breaking dan sebagainya, tapi itu sudah menunjukkan bahwa ada perubahan menurut saya. Jadi cara saya itu. Di mute Bu. Suaranya tidak terdengar Bu. Semuanya di mute. Iya, skalanya tadi Bapak sampaikan sudah sampai ke tahap 8 Pak ya. Oke Pak, Ya Bu. Selanjutnya saya
Ada lagi kah Pak hal-hal baik nih Pak yang sudah Bapak lakukan untuk Eh, kegiatannya Bapak ini? ya Bu, jadi untuk menumbuhkan apa, suasana belajar yang menyenangkan, selain ice breaking, memang yang berikutnya ini saya buat pembelajaran itu berkolaborasi Bu, berkelompok. Jadi ketika di proses pembelajaran ini saya biasanya lebih banyak melakukan dengan anak-anak berkolaborasi dengan berkelompok dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, sehingga harapannya anak-anak ini semua bisa aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di kelompoknya supaya semua terlibat sehingga dia tidak tidak hanya duduk diam menyendiri, bukan. Kalau berkelompok kan dia bisa ngobrol dengan temannya, meskipun kadang yang diobrolkan bisa saja keluar dari materi pembelajaran, tapi setidaknya pada saat proses pembelajaran berlangsung itu ada interaksi di semua siswa, ada komunikasi. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana ke depannya ini nanti kompetensi yang saya miliki bisa semakin membaik, semakin meningkat sehingga punya berdampak pada peningkatan pembelajaran di kelas. Gitu, Bu. Iya, baik. Bisa disimpulkan Pak dari pembicaraan kita hari ini? Jadi terima kasih luar biasa dari diskusi hari ini, Bu. Jadi menurut saya dari diskusi hari ini saya bisa menemukan banyak hal terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri, terutama untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Bisa dilakukan dengan seperti tadi, bagaimana menumbuhkan rasa gembira, rasa senang kelas, bisa dengan ice breaking, dengan melibatkan anak menjadi lebih aktif belajar, dengan berkolaborasi dan sebagainya. Saya rasa itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sukirno untuk pertemuan kita hari ini. Ya, salam Sama-sama, Bu. sehat selalu Pak. Ya, semoga bisa Terima kasih. bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Ya, Ya. terima kasih Bapak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali lagi dengan saya Bu ya, Bu Sumaya. Ya, Bagaimana baik, Bu. bagaimana tadi saat melakukan coaching? Apakah berjalan dengan baik, Bu? Iya, di awal-awal berjalan dengan baik, Bu Siti. Cuman ada beberapa kendala sih, Bu, yang saya alami. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri nih performa yang Ibu tampilkan tadi itu dalam ini kompetensi yang udah Ibu kembangkan gitu, Bu? Iya, Menilai iya. Kan tadi memilihnya saya yang ingin saya kembangkan lebih dulu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, Oh iya. dengan kata kunci yang ada. Saya melihatnya Bu masih kurang ketika Koci sudah menyampaikan itu, kemudian saya masih kurang untuk menggalinya ini pertanyaan-pertanyaannya, lanjutannya gitu Bu. Sama untuk sesi memutus dari pembahasan satu ke pembahasan yang lain itu saya masih merasanya masih ini terlalu tak gitu, belum ya tidak bisa santai gitu nah Bu menyampaikan ininya kepada coach saya gitu. Oke. Kenapa apa nih yang membuat Ibu menilai bahwa
penilaian skala Ibu tadi itu belum maksimal gitu, Bu? Iya, kayaknya kalau internal dari diri saya sendiri, saya sudah berupaya ya Bu maksimal gitu untuk ini. Namun yang terjadi ketika pelaksanaan coaching, ada situasi di mana saya posisinya di di ruangan, kemudian lagi pas jam bel pulangan nih Bu gitu. Terus biasanya kalau di sekolah saya kalau jam pulangan kita mendengarkan lagu-lagu kebangsaan gitu ya. Nah, jadi fokus untuk referensinya tadi tidak bisa maksimal Bu. Jadi saya nggak bisa menangkap dengan jelas gitu Pak Sukirno ini. Jadi kata kuncinya Pak Kirno ini yang saya dengarkan saja, yang saya lanjutkan gitu Bu. Iya. Oke. Tadi kan di awal Ibu mengatakan ada target nih Bu ya, skala berapa yang Ibu tentukan tadi Bu ya, masih ingat Iya, kan? benar-benar. Nah, Iya. berapa tadi Bu targetnya Bu skalanya? 9. Oke, siap 9. Nah, bagaimana nih Ibu menilai sekarang? Apakah ada perubahan kah atau bagaimana nih Bu? Iya. Ataukah menyampai target Bu? Kayaknya kalau 9-nya belum Bu. Jadi 8 nih jadi. Nah, kenapa nih Bu? Kenapa demikian Ibu menilai 8 nih Bu? Iya, saya harus ini kali ya. Pada sesi-sesi coaching berikutnya mempersiapkan diri saya lebih baik lagi untuk memaksimalkan potensi yang saya miliki Bu, supaya coach saya juga merasa benar-benar bisa bersama-sama nih kalau punya permasalahan bisa terselesaikan pada sesi coaching ini gitu Ibu. Oke, ada yang lain Bu? Yang mau melatar belakangi kenapa sih skalanya 8 tadi selain ini tadi kan? Iya, karena saya merasa dengan 9 tadi pertanyaan-pertanyaan pemantiknya yang saya buat itu masih kurang gitu Bu untuk dan perlu saya tingkatkan lagi. Oke. Nah, di sini Bu, boleh nggak Bu saya menyampaikan hasil pengamatan yang udah saya amati tadi dari Iya, boleh banget coaching Ibu. Ibu antara Pak Sukirno tadi Bu? Boleh ya? Iya, iya. Oke. Boleh, boleh. Iya, silakan Ibu. Jadi di sini tadi saya mengamati bahwa sesi coaching yang Ibu lakukan itu sudah baik Bu ya. Udah baik, udah sesuai dengan alur tirta yang Ibu sampaikan di awal. Kemudian Ibu di situ juga tadi sudah berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Bu ya. Memancing dan menggali-menggali nih si coach ini bagaimana caranya biar dia bisa keluar semuanya gitu Bu ya. Oke. Tadi juga saya sempat perhatikan Ibu juga menjadi pendengar yang aktif, Bu. Ya, menjadi Terima pendengar kasih yang Ibu. aktif. Oke. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga ya sudah sangat berbobot lah, sesuai dengan alur, walaupun adalah sedikit yang keluar sedikit aja, Bu. Apa? Jadi di sini tadi Ibu ada menyampaikan begini. Saya mengamati tadi pada saat Ibu mengatakan bagaimana atau apa yang sudah berjalan. Begitu Bu ya tadi ya, bagaimana apa yang Ya, sudah berjalan baik yang sudah si Bapak lakukan gitu kalau nggak salah ya Bu ya. Nah ya, terus di situ kan si Bapak menjawab, dia menjawab beberapa kemudian padahal di situ Ibu bisa menyampaikan, bisa nggak Pak yang lebih spesifik, yang lebih baik itu yang seperti apa gitu. ya, Kan itu ya. kayak bisa kita gali nih kalau yang lebih kalau dia cuma mengatakan hanya sudah berjalan dengan baik, kita nggak tahu apa yang sudah baik. Di situ kita Ya, bisa merangkum lagi, membuat pertanyaan yang lebih spesifik, apakah gitu ya. Itulah Bu, ya, satu. Kemudian yang kedua, tadi juga Ibu menyampaikan apa yang sudah dikembangkan gitu kan, dalam apa tadi, pengembangan gitu, yang perlu dikembangkan lagi. Nah, kemudian si coach tadi menjawab begini, dalam mengelola kelas pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di situ kan kita bisa gali nih Bu, kelas yang menyenangkan itu yang seperti apa? Apakah kita iya. melakukan role playing, apa bermain peran kah? Atau membuat ada keterlibatan antara guru dan murid kah?
atau seperti apa, itu kan bisa kita gali nih banyak tuh Bu. Kalau Bapaknya tadi emang ngomong mengelola kelas yang menyenangkan, itu wow, Iya, pasti betul. banyak pikiran kita Bu ya. Sebenarnya Iya. banyak di sini cuma nggak bisa terungkap sepertinya. Oke. Kemudian tadi juga ada satu nih, anak-anak ketakutan belajar matematika. Nah, itu Ibu bisa gali loh Bu. Iya, Oh, di situ ada betul, Bu. potensi, kenapa ini kok bisa takut? Nah, di situ ketika Ibu menggali, eee, pasti nanti dia menjawab ada apa latar belakangnya, kemudian bagaimana cara dia anak-anak ini agar tidak takut lagi, itu kan bisa kita gali, Bu, ya. Nah, Iya. di situ. Kemudian, Iya. eee, apalagi ya, mungkin itu aja sih ya, Bu, yang saya amati tadi. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Heeh. Iya. Nah, sekarang nih, Bu, setelah melakukan sesi coaching, skala yang oh iya, tadi satu Bu, kurang. Saya tambahkan lagi Bu ya. Tadi Ibu menanyakan skala 8 kalau nggak salah Bapaknya menjawab ya Bu ya. Nah 8 Iya. Ibu tadi Ibu tidak merinci 8 itu spesifiknya seperti apa, ya Iya. kan? Nah itu Iya. satu deh. Itu aja sudah, mungkin ada 3 pengamatan yang saya amati hari ini, tetap berusaha lebih baik lagi, kita sama-sama belajar dalam mengelola pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat benar-benar menggali Iya. potensi si Koce ini Bu ya. Oke. Mungkin Baik, Ibu. Terima ada kasih yang mau Ibu banyak. sampaikan? Saya rasa cukup sih, Bu. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Saya merasa benar yang sudah Ibu sampaikan dari pengamatan Ibu, dan saya merasakan itu juga memang terjadi pada saya tadi, karena fokus saya jadi hilang gitu dengan situasi eksternal ya Bu ya. Heeh. Jadi itu juga mungkin yang memicu, tapi kedepannya akan berusaha Bu, memperbaiki lagi, lebih baik lagi dari yang sekarang gitu Bu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada sependapat ya Bu ya dengan Ibu ya? Ya, Oke. pendapat Bu. Oke, terima kasih. Untuk sesi supervisi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Terus lakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi demi anak didik kita di sekolah masing-masing Bu ya. Oke, Siap, akhir Ibu. kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.